ciao, balik lagi di channel Cici Receh bareng aku Jantan. Hari ini aku mau nge-review dua produk bibir yang udah hype banget dari beberapa bulan lalu. Ada Super Staying Crayon versus Pixi Crayon Nation Crayon Tension, sorry. So, buat kalian yang penasaran, keep on watching. Jangan lupa kasih aku like and subscribe. Ya, jadi kemarin-kemarin udah banyak trade and tested. Sekarang aku mau bikin mending mana. Jadi sebenarnya aku udah punya barang ini udah for a while, kayak beberapa bulan, cuman baru sempet filmingnya sekarang karena sibuk dengan pekerjaan lain. Jadi mari kita mulai dari packaging. Secara packaging udah beda banget. Kalau si Maybelline ini menurut aku dia langsung representing warnanya di setiap packagingnya. Jadi beda shade, warna ininya bikin beda. Jadi kayak lebih gampang buat menyadari itu warna apa gitu, nggak harus repot-repot dibuka karena tiap kali mau pakai lipstick harus dibuka, agak repot sebenarnya. Sedangkan kalau si Pixi ini dia nggak ada warnanya, tapi aku nggak tahu apakah si tulisan ini yang di Crayon Tension ini akan merepresentasikan warnanya apa enggak, karena aku cuma punya satu shade jadi nggak bisa bandingin. Cuman positifnya dia datang dengan box. I don't know if it's positive or negative, karena dengan box kelihatannya kayak lebih niat dan lebih elegant, kayak lebih proper aja. Cuman buat aku pribadi I don't mind kayak pakai box ataupun enggak, kayak doesn't matter, karena justru menurut aku ada box ini bikin jadi ada sampah again ya. Karena aku tuh kayak ngerasa ngapain bikin barang yang kayak akhirnya dibuang gitu loh. Sayang, mendingan kayak bener si Maybelline. Kalau ini dari sisi aku pribadi ya, kayak ini tuh preference lain-lain gitu. Kayak dulu aku suka semua yang datang dalam box karena jadinya rapi, bersih, dan packagingnya gak akan kecoret, gak akan rusak, gak akan apa. Tapi setelah sekarang dirasa-rasa tuh kayak aku lebih prefer yang gak pakai box, gak pakai plastik packaging lagi, gak pakai apa-apa lagi, karena kayak biar minimalisir barang yang kebuang gitu. Karena setelah trip ke Bantar Gebang yang kalian bisa nonton juga, udah ada vlognya, itu aku merasa kayak oke, ayo kita bisa meminimalisir sampah yang ada. Itu positifnya. Kalau dari Pixi lebih niat dikit, ada boxnya, tapi mungkin ini bisa jadi pertimbangan brand kalau misalnya pengen lebih ramah lingkungan gitu, bisa kurang-kurangin box packaging. Dan enaknya karena ini ada boxnya, jadi semua keterangan bisa ditulis lengkap. Sedangkan kalau si Maybelline ini keterangannya sangat simple sedikit, dan sebelumnya dia pakai plastik lilit sih sebenarnya. Ya kalau di versusin nih packaging plastik lilit sama pakai box, masih lebih ramah lingkungan box sebenarnya dibandingin plastik lilit. Dia tuh kayak di print gitu di plastik yang dililitin ke sini, dan ini tuh pakai kertas kayak stiker gitu tapi dalam bahasa Jepang. Would be great kalau bahasanya minimal bahasa Inggris gitu, kayak pengen bikin yang bisa dijual ke banyak negara, nggak cuma di Indonesia. Misal kalau pakai bahasa Indonesia, kalian mungkin bisa coba pakai bahasa Inggris, karena kalau kayak gini jujur gue nggak ngerti sama sekali, cuma ngerti kalau baca angka shade 25 nih, 25. Kalau sama alamat New York, udah itu doang. Maksudnya kayak ya mungkin bisa dipertimbangkan supaya masyarakat yang seperti aku yang nggak bisa bahasa Jepang ini bisa lebih memahami ya. Ini kayak jadi agak sayang karena jujur gue nggak ngerti apa-apa sama tulisan dia selain nama brand sama shade sama alamat. Sedangkan kalau si Pixi ini karena dia produk lokal, jadi semuanya dalam bahasa Indonesia dan ada translate ke bahasa Inggris. Jadi kayak sangat nyaman untuk baca dan pahamin dia tuh ngomong apa gitu di boxnya. Dan di sini dia juga langsung kasih lihat shade-nya. Jadi ya boxnya memang helpful, dan mungkin kalau ada boxnya agak lebih repot. Terus di sini dia langsung pakai stiker, ada expired date dan lain-lain. Meanwhile, si Maybelline ini juga nulis si manufacturing date-nya di sini. Jadi sama ya. Lanjut ke bentuk crayonnya. Sebenarnya menurut aku sama-sama aja, dan creamy-nya sama-sama creamy gitu, sama-sama enak. Cuman kalian harus lihat ini. Kelihatan gak ya? Jadi si Pixi ini saking creamy-nya, dia tuh langsung kelihatan agak penyok setelah aku swatch di tangan. Padahal kalau si Maybelline nggak, jadi dia habis di swatch agak berubah bentuk tapi nggak langsung penyok. Tapi mungkin ini ada sisi nyamannya, aku nggak tahu, kita belum cobain di bibir sama sekali. Ini aku baru keluarin dari box, jadi ya. Terus dari sisi rautan nih, jujur aku nggak ngerti sama Pixi, karena
Nih aku kasih lihat, kalau Maybelline itu di belakang bener-bener ada bentuk rautannya yang bisa mempertahankan bentuk dia. Pixi begitu dibuka, ini kagak ada apa-apanya, wak, kosong. Ininya juga kosong, gue mau ngeraut pakai apaan? Jadi ya saya tidak mengerti apa maksud dan faedahnya diberikan tempat bertutup ini. Apakah hanya untuk menumpulkan di ujung, tapi jadinya kayak nggak rapi dong, nggak precise. Jadi tolong diberi penjelasan ya kalau kalian tahu ini gimana cara pakai rautan yang kagak ada ini, rautan yang invisible. Tolong ditulis di kolom komentar. Udah 5 menit woy baru packaging. Ya udah langsung aja kita swatch. Aku mau swatch yang kayaknya Maybelline dulu, karena Maybelline warnanya lebih muda daripada si Pixi yang lebih kelihatan lebih tua. Jadi ya udah kita coba aja ya langsung. Kayak kaca tentunya, wanginya enak deh. Nanti yang Pixi kita coba ya wanginya apa enggak. BTW ini bibir aku berwarna karena aku pakai lip balm sebenarnya. Cuman dia tuh tinted balm. Kok kayak nggak nyata ya? Bentar, I'll be right back. Aku ambil tisu dulu. Enggak ada yang tisu di sebelah gue. Ngapain, Wak? Maklum ya. Nggak dimakan kok, di doang. Ini Maybelline sebenarnya aku udah sering pakai. Dia udah nggak ada surprise lagi pada saat menggunakannya. Jadi dipakainya nyaman dan gampang. Kalau bibir lagi ngelupas emang mendingan pakai lip balm aja, jangan pakai lipstick, jangan pakai lip matte, jangan pakai apa-apa. Kalau yang ini aku coba pakai dengan buat makan, buat minum, buat apa gitu, hilang, tapi nggak hilang banget, jadi masih ada sisanya. Nggak kayak si Super Stay Matte Ink yang kayak sampai dibawa mandi 2 hari nggak hilang-hilang. Jujur gue sampai bingung gimana ngapusnya, saking bertahannya dia. Dan warnanya juga nyata keluar walaupun bentuknya crayon ya, karena aku pernah nyobain crayonnya Clinique, dia tuh lebih ke balm, jadi kayak warnanya nggak nyata, lebih kayak balm yang tadi aku pakai gitu, tinted balm, jadi lebih natural. Tapi for daily use masih oke. Cuman kalau pengen makeup yang benar-benar makeup, I don't think it will suit you. Terus aku mau coba ke tangan aja kali ya daripada ke tisu. Nih, jadi transfer ya kalau misal kalian bertanya, Cijan transfer nggak sih? Jadi dia transfer, sayangnya yang ditransfer lipstick bukan uang. Tapi warnanya masih ada di sini, jadi maksudnya transfer tapi nggak semuanya hilang gitu, jadi masih tetap ada. Aku bakal ganti, aku bakal hapus dulu, and then aku mau swatch yang Pixi. Oke, aku udah bersihin. Ini gampang banget dibersihinnya juga, dua-duanya aku udah coba yang di tangan. Dihapus dengan micellar water and oil infuse-nya. Bisa terhapus dengan mudah dan nyaman. Jadi sekarang aku mau swatch yang Pixi. Lihat nggak sih? Lihat nggak sih? Patah. Ini yang aku bilang terlalu creamy. Sayang banget sih. Mungkin dia pengen bikin konsepnya yang comfy. Gak apa, aku lanjutin dulu ya. I'm done. Aku kaget ketika tadi Pixi sampai bisa potel gitu, kayak are you okay? Sebenarnya secara texture memang jauh lebih moist, lebih creamy, tapi side effect-nya jadi gampang patah, which is aku nggak terlalu suka, karena kalau pakai crayon yang gampang patah biasanya jadi kayak gregetan sendiri dan kurang nyaman. Tapi if you're fine with that, I think kamu bakal oke-oke aja, karena warnanya bagus dan warnanya keluar banget dan nyaman dipakainya sebenarnya. Mari kita coba transfer swatch. Transfer swatch apa gue? Nah, ini kayaknya yang Pixi ini transfernya lebih sedikit dibandingin si si Maybelline ya. Jadi that's a good side of them. Dia bagusnya transfer tapi nggak terlalu transfer sih, nggak terlalu transfer kayak si Maybelline. Dan yang pasti sisa di sini jadi jauh lebih banyak, jauh lebih awet dibandingin si Maybelline ink crayon. Tapi kalau aku pribadi ditanya lebih prefer yang mana, kalau dari segi kenyamanan dua-duanya jujur nyaman di kayak dia. Gitu juga masih enak banget, warnanya juga keluar banget, buat hari-hari juga masih oke banget menurut aku. Apalagi transfernya yang kayak transfer tapi masih sisa di bibir gitu. Balik lagi ke budget masing-masing sama ke preferensi ya. Kalau aku sih
sebenarnya lebih prefer si Maybelline, even though I'm a super local brand. Tapi gimana ya, Pixi, I'm so sorry, tapi kalau kamu patah-patah terus tuh kayak aku kalau tiba-tiba ketemu mantan yang udah lama gak ketemu, ya kayak gitu rasanya rapuh, beb. Jadi aku masih lebih pilih Maybelline karena secara struktur sedikit lebih kuat slightly. Mungkin kalau Pixi bisa perbaikan formulanya akan jadi jauh lebih bagus. Terus secara packaging juga aku merasa Maybelline lebih efektif dibandingin Pixi, walaupun aku berharap Maybelline bisa menghilangkan si plastik-plastik itu ya pembungkusnya. Secara worth it menurut aku karena harganya nggak beda jauh ya, sama-sama worth it. Jadi balik lagi ke preferensi aja. Pilihan warnanya juga kurang lebih sama-sama aja, kayak nude, pink, daily use, lebih kayak warna-warna kayak gitu-gitu sih. Jadi emang sepertinya si crayon ini dikonsepkan untuk nyaman sehari-hari. Dan karena kenapa crayon yang tipis kayak gini dua-duanya, karena supaya gampang diselip-selip ke tas. So ya, itu dia Mending Mana hari ini. Jadi pemenangnya adalah Maybelline, dan juara duanya adalah Pixi karena memang berdua doang. Thank you so much for watching this video. Kasih tau aku kalian pengen aku nyobain produk apa lagi di bawah supaya bisa aku wujudin ke kalian. Dan I'll hope to see you guys on another video. Bye bye.